Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Kita mulai lagi dengan tema 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 2 dan 3. Kita mulai. Tujuan pembelajarannya adalah anak-anak setelah menyimak video ini dapat mengidentifikasi berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, kemudian dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan sekitar, dan dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu anak berbirama 2 atau 3 dengan benar. Yang terakhir, dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian. Yuk kita buka bukunya tema 2 dengan ayo membaca. Kita baca dulu ya, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Seperti ada gambar anak laki-laki di tengah ini ya. Kemudian pinggang digoyang mengikuti putaran simpai tersebut. Nah, permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Semuanya memakai simpai ya. Kemudian pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran paling lama atau paling kuat bertahan ya. Memutarkan simpai di pinggang. Coba, apakah simpai itu? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Bagaimana coba bentuk simpai itu? Berbentuk lingkaran. Terbuat dari apa simpai tersebut? Dari rotan atau plastik? Biasanya kalau misalkan plastik belinya di toko mainan anak-anak ya. Kemudian bagaimana cara memainkan simpai? Memutarkan di pinggang. Ya, coba perhatikan anak-anak di sini ada percakapan antara Ibu, Tiur, dan Beni. Ini Tiur dan Beni adalah adik kakak. Tiur kakaknya, Beni adiknya. Coba Ibu berkata kepada Tiur dan Beni. Beni, Tiur bermainnya sudah ya? Ibu berkata, kemudian Beni menjawab, tapi Beni masih belum bisa, Bu. Lalu apa kata Ibu? Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Nah, Tiur berkata, iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainnya ya. Ya. Kemudian Beni menjawab, Beni masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur, harus rajin berlatih. Nah, Ibu berkata ya, iya Nak, besok lanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Nah, anak-anak kalau bermain tidak boleh lupa waktu ya. Harus diberikan waktu, misalkan main jam 4, misalkan jam 5 selesai, langsung mandi. Kemudian benar kata Ibu Di, ayo kita mandi. Tiur berkata dan Beni akhirnya menjawab, baiklah Bu, Kak ayo. Nah anak-anak kalau bermain jangan lupa waktu ya. Coba lihat, apa yang disampaikan Ibu kepada Beni dan Tiur? Nah, Ibu mengingatkan Beni dan Tiur untuk berhenti bermain karena sudah sore dan waktunya mandi. Nah, kata Beni keberatan karena masih ingin berlatih memainkan simpainya. Mengapa kita tidak boleh lupa waktu di dalam bermain? Lupa waktu menyebabkan hidup kita tidak teratur. Kalau kita mainnya sembarangan sampai malam, bagaimana kita tidak mandi, tidak sarapan, dan tidak bersih, ya, tidak teratur artinya. Kemudian yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Coba, hidup menjadi tidak teratur ya, seperti tadi. Coba diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Coba, apa aturan permainan dalam bermain? Satu, misalkan menentukan batas waktu bermain. Misalkan kita perjanjian dengan teman-teman. Teman-teman kita bermainnya mulai jam 3 ya, kita selesai jam setengah 5 misalkan gitu ya. Setelah setengah 5 kalian harus kembali pulang ke rumah, harus mandi, belajar, dan makan ya. Kemudian aturan yang keduanya, apabila orang tua sudah memanggil permainan dilanjutkan besok hari.
Tidak boleh langsung terus bermain sampai malam ya. Kemudian bermain dengan sportif, tidak boleh curang dan harus bergantian kalau tidak punya alat permainannya ya. Nah, anak-anak selanjutnya coba lihat, amati simpai berikut ini. Coba lihat ya, simpai ini ya. Warnanya simpai berwarna coklat ya. Kemudian permukaannya halus, bentuknya lingkaran. Lalu kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Kemudian amati benda-benda yang menyerupai bentuknya. Misalkan sama lingkaran. Benda apa itu? Satu, cincin, betul. Kemudian ban, ya lingkaran ban. Terakhir karet gelang ya. Nah, anak-anak boleh cari lagi benda-benda yang bentuknya lingkaran. Coba kita perhatikan berikutnya. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah ya. Coba lihat, masih ingat nggak lagu Berdayung? Nanti Ibu kirimkan lagunya ya. Perhatikan tanda dinamiknya. Tanda garis merah berarti dinyanyikannya dengan keras. Kemudian tanda gelombang ini ya berarti dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Ini seperti ini contohnya sebaris ya. Lajulah perahuku, laju, gitu ya. Meluncur di air biru, lajulah perahuku, laju ke tempat yang aku tuju. Ini ya, laju ini berarti dinyanyikan dengan keras ya. Nah, anak-anak selanjutnya coba lihat, amati gambar berikut. Aku adalah sebuah benda, bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Yuk kita jawab sama-sama ya. Benda apakah yang dimaksud? Coba benda apa? Benda yang dimaksud adalah kertas, betul. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, saya mempunyai benda tersebut. Bagaimana bentuknya? Bentuknya segi empat, betul. Apa kegunaannya? Untuk menulis atau dilipat menjadi berbagai bentuk. Anak-anak, selanjutnya adalah bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Coba dengarkan Ibu membaca ya, dengan intonasi yang tepat. Benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Nah, kalian coba pegang batu, pasir, dan kulit pohon. Itu adalah contoh benda yang kasar. Nah, ini contoh benda yang basah adalah air ya. Benda yang memiliki permukaan halus. Contohnya antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap tidak berubah, ada juga yang berubah seperti plastisin ya kalau dirubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Ini coba perhatikan. Teks di atas tadi menjelaskan dua wujud benda ya, benda padat dan benda cair. Kalau benda padat, bentuknya tetap. Contohnya seperti pensil, kertas, piring, dan gelas. Kalau cair, bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, ciri-cirinya ya. Nah, contohnya misalkan bentuknya air. Air mau disimpan di gelas, bentuknya seperti gelas ya. Sampo bentuknya di botol. Kecap juga sama dengan botol bentuknya. Minyak taruh di botol sama dengan botol bentuk minyak. Bensin juga sama ya. Coba di sini halus, maknanya apa ya? Halus, coba lihat. Licin, lembut, atau tidak kasar? Kasar, kasar atau tidak halus? Basah, basah itu berarti mengandung air.
tetap, berarti bentuknya tidak berubah keadaan ya. Tidak berubah keadaan atau bentuknya. Kalau berubah berarti berbeda dari semula. Ya, berubah itu asalnya bulat lalu dibentuk lagi menjadi kotak misalkan ya, atau bulat kotak jadi bulat. Artinya berbeda. Berubah itu berbeda dari semula. Oke, selanjutnya perhatikan ya. Susun huruf-huruf ini ya. Contohnya ya tadi ya, yang sebelah tadi yang setelah Ibu jelaskan di sini. Tidak berubah keadaan atau bentuknya disebut apa? Coba. Ini ada huruf yang diacak. T, E, T, A, T. Betul, tetap. Nah, anak-anak boleh lanjutkan yang di bawah ya. Kesat atau tidak halus apa? Mengandung air apa artinya? Licin, lembut atau tidak kasar yaitu apa? Berbeda dari semula itu apa ya? Coba. Nah, anak-anak selanjutnya kita amati gambar berikut. Ini adalah matematika. Perhatikan ya. Coba kita lihat di sini. Ada ini. Hitung dulu kotaknya berapa? 3. 1, 2, 3. Ada 3 ya. Isinya 4. Tulis dulu 4 ini. Tulis 4 ditambah 4 ditambah 4. Sama dengan tulis perkaliannya seperti ini. Hitung dulu ini kotaknya. Setelah ditulis 4 tambah 4 tambah 4 ya. Ini 1, 2, 3. Ada 3 kotak. Tulis 3 di depannya. Lalu isinya berapa ini kotak ini? Ada 4. 1, 2, 3, 4 isinya. Tulis 4. Berarti 3 dikali 4. Sama dengan 12. Hitung semua ini jadi 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi artinya perkaliannya ini jadi ini 3 kali 4-nya ya. 4-nya ada 3 kali. Kata yang depan 3 kali 4-nya berarti 4-nya ada 3 ya. Kemudian yang bawahnya, yuk sama-sama yang bawahnya ya. Hitung dulu ada berapa isinya. Tulis dulu penjumlahannya. 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Kemudian perkaliannya bagaimana, Bu? Kalau ini namanya penjumlahan berulang, ditambah-tambah berulangnya ya. 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 berarti penjumlahannya berulang. Perkaliannya bagaimana, Ibu? Perkaliannya hitung dulu. Ada berapa nih kotaknya? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 nih. Pertambahannya ada 4. Tulis di depannya 4. Kemudian kali berapa, Ibu? Hitung isinya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ini angkanya 3. Tulislah di situ angka 3. Ya. 4 dikali 3 sama dengan 12. Sama dengan di atas, cuma terbalik. Yang di atas ininya 3, kotaknya isinya 4. Kalau ini kotaknya 4, isinya 3. Ya. Jadi 4 kali 3. Ingat ya, kata yang depannya 4 kali 3-nya. Berarti 3-nya harus ada 4. Penjumlahannya 4 kali 3-nya. Oke, paham ya? Yuk kita lanjutkan lagi selanjutnya. Kita latihan. Ya, ini latihan ya, sama. Coba anak-anak, ini kerjakan di rumah ya latihan ya. Hitung dulu ada berapa? Berapa baris? 1, 2, 3. Ada 3 baris ya. Nah, tulis dulu penjumlahan berulangnya di sini. 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan perkaliannya ditulis. Ada berapa baris ini? 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Lalu dikali berapa? Isinya berapa ini? 2. 2. Sama dengan berapa? 6. Ya. Jadi berapa? Isinya ini 2 ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan, berarti kotaknya dulu ditulis ini barisnya. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti 3 kali 2-nya. Ya, paham ya? Nah, yang ini boleh diisi di rumah dilatih ya. Nah, sekarang cerita, soal ceritanya. Tulis dulu nanti ya. Udin meletakkan kerikil pada 6 lubang pada permainan congklak. 6 di sini tulis. Setiap lubang diisi 5 kerikil. Berarti tulis 5. 6 dikali 5. Ya. Jumlahannya bagaimana? 6 kali 5. Berarti 6 kali 5-nya. Ya, kita tulis coba. 5-nya ada 6 tidak? Coba. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Betul, ada 6. Kan disuruh yang depannya 6 kali 5-nya. Berarti 5-nya 6 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 30. Kita hitung ya. 5 ditambah 5, 10. 10 tambah 5, 15. 15 tambah 5, 20. 20 tambah 5, 25. 25 tambah 5, 30. Bisa ya? Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semoga anak-anak paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.